Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, tiap-tiap syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita sebagai umat manusia, terdapat hikmah di balik semua perintah-perintah tersebut. Termasuk ibadah puasa yang hari ini kita jalani. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah ini dengan husnul khotimah. Allah adalah satu-satunya zat yang maha tahu tentang hakikat penciptaan diri kita sebagai manusia. Dan dia pula adalah zat yang maha bijaksana atas segala ketetapan-ketetapan yang telah ditentukannya kepada kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa satu ibadah atau satu syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada kita bertujuan untuk menyengsarakan kita, bertujuan untuk mengekang kebebasan kita. Tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menetapkan ibadah-ibadah tersebut untuk kemaslahatan hidup kita sebagai umat manusia. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, kita kerap mendapati dalam lembar-lembar sejarah itu bahwa kemenangan-kemenangan Rasulullah bersama para sahabat dalam pertempuran, dalam peperangan, justru mereka dapatkan ketika mereka dalam kondisi berpuasa. Situasi seperti ini seharusnya memberikan hikmah kepada kita atau membuat kita merenung tentang hakikat ibadah puasa itu sendiri. Apa korelasi antara puasa dan kemenangan? Sahabat sekalian yang saya cintai, puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan umat-umat sebelum kita memiliki satu kandungan makna, diantaranya adalah al-imsak, yaitu menahan. Dan ini adalah bagian dari definisi yang disampaikan oleh para ulama bahwa puasa adalah menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dari sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Namun sahabat sekalian, ketika kita perhatikan kondisi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ternyata kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan dari makan dan minum saja, tetapi juga menahan mata dari apa yang diharamkan, menahan telinga dari mendengar yang diharamkan, menahan lisan dari ucapan yang diharamkan, dan seterusnya. Karena hal-hal tersebut dapat memakruhkan puasa kita atau bahkan sampai pada derajat kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan di sini kita perhatikan sahabat sekalian, ketika kita berpuasa, maka pada hakikatnya yang kita lawan adalah hawa nafsu kita. Yang kita tahan adalah hawa nafsu kita. Oleh karena itu sahabat sekalian, ketika kita telah berhasil dan lulus dalam memenangkan hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang halal bagi kita, seperti makanan dan minuman yang ada di rumah, maka tak ada alasan bagi kita untuk terjebak atau terjerumus kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, oleh karena itu, pemaknaan terhadap Ramadan dan ibadah puasa seharusnya menjadikan kita sebagai mukmin yang memandang puasa ini bagaikan sebuah pohon, bagaikan sebuah tanaman yang hendaknya kita jaga, kita rawat, kita pupuk hingga kita memanen buahnya.
hingga kita memetik hasil dari ibadah puasa ini, yaitu ketakwaan sebagai tafsir kemenangan kita atas puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.